suara yang Anda terima. Mungkin Anda kan suaranya dimatikan ya, jadi tidak mendengar langsung dari situ. Saya matikan juga yang ada di komputer satunya, sedangkan di komputer saya nyalakan. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan introduction to automata. Ada di salah satu satu buku Anda itu di Capture One terkait dengan introduction yang di situ. Karena sudah ada beberapa presentasi yang saya pikir bagus di bukunya. Jadi kalau websitenya resmi ada di situ, tapi catatannya tidak saya pakai. Nah, ini penjelasan tentang automata sudah ada di presentasinya itu terkait dengan automaton. Jadi automata itu abstract computing device or machine. Tapi device-nya sendiri abstrak ya. Jadi lebih tepatnya adalah abstrak studi untuk computing. Jadi device-nya sendiri adalah lebih sifatnya non-physical hardware. Jadi nanti akan mengidentifikasi secara abstraksi apakah itu bekerja di device atau tidak. Jadi device di sini tidak ada fisiknya. Jadi nanti kita lebih ada menganalisis kemungkinan ini nanti akan bisa jalan atau tidak di mesin yang kita buat. Automaton yang dikasih. Atau kalau misalkan Anda sudah terbiasa dengan menggunakan istilah otomatis ya, otomatis dan seterusnya, itu akan banyak bekerja. Sebenarnya ini lebih terkait dengan beberapa mata kuliah sebelumnya, yaitu sistem digital. Kemudian ada juga keterkaitan dengan diskrit. Matematika diskrit, baik diskrit 1 kemarin ketemunya sama saya enggak? Ya. Nah, di situ kan kalau tidak salah ada induksi matematik yang dijelaskan ya. Nah, induksi matematik nanti kita akan pakai juga di teori automata untuk beberapa hal. Nah, deduktif itu untuk yang kaitannya dengan induksi matematik saya hanya mengulang, mereview beberapa hal yang nanti kita tidak perlu lakukan lagi untuk pembuktiannya. Jadi di situ hanya terkait dengan secara tata kelola dari, kan ada tema, kemudian lema, kemudian ada corollary dan seterusnya. Itu nanti lebih kepada teori terkait dengan itu. Nah, di computing device itu kita nanti lebih kepada apakah itu jalan atau tidak di satu mesin yang kita buat. Nah, secara fundamental question-nya di computer science ya, itu adalah akan menemukan perbedaan antara sesuatu model itu bisa dilakukan oleh mesin atau tidak. Jadi ini bisa ya dilakukan oleh mesin itu. Sebagai contoh begini, ketika Anda bicara mesin learning, Anda taruh di PC, barangkali aman-aman saja, karena Anda PC-nya kan Anda GPU-nya, atau tidak ada GPU-nya bahkan, itu aman. Tetapi ketika Anda running di device yang lebih kecil, misalkan Anda nanti di IoT itu kenal namanya yang device yang lebih kecil, misalkan istilahnya apa ya? Kayak kalau punya inilah HP atau apapun. Tapi di situ lebih pada microcontroller yang kita pakai. Gitu. Nah, kasus itu kita harus memikirkan tentang penyederhanaan. Bagaimana supaya model yang Anda buat itu bisa dilaksanakan atau dikerjakan di sistem yang lebih kecil. Maka pertanyaannya besar di sini, karena nanti akan banyak berkembang embedded. Kalau sekarang kan barangkali Anda tahu embedded software-nya itu salah satunya kan misalkan Cyclocom atau komputer ya kalau Anda yang suka olahraga gitu ya, terutama sepedaan, itu kan biasanya ada Cyclocom di depan itu ya. Ada beberapa alat seperti itu yang dia harus punya kemampuan analisis. Nah, terkadang kemampuan analisis itu tidak dimiliki karena apa? Karena hardware-nya terlalu kecil, kemudian kapasitas berpikirnya juga terlalu simpel, maka kemudian dia menggunakan model client server dan seterusnya. Nah, berarti untuk itu dia tidak bisa. Dia hanya bisa namanya receiving, menangkap saja. Nah, nanti di dalam kasus komputasi itu, apakah mesin itu bisa melaksanakan atau tidak. Contoh yang kedua, misalkan di kasusnya ketika kita bekerja di komputer, GPU, Anda tahu GPU ya? Kan biasanya kalau beli HP itu salah satu yang dicek itu selain apa prosesor, terus chipset ya. Biasanya chipset yang menjadi pertama ya. Misalkan chipsetnya yang terkenal sekarang MediaTek, sama satunya lagi apa ya? Selain MediaTek apa ya? Yang Exynos yang punya Samsung, yang Snapdragon. Biasanya chipset
yang terbesar ya. Nah, kalau misalkan kita punya 3 itu, kemudian yang kedua di situ ada namanya prosesor yang dipakai. Biasanya sekarang arsitektur yang dipakai adalah arsitektur Cortex secara keseluruhan. GPU-nya biasanya kalau Cortex pakai Mali, kalau Snapdragon dia pakai misalkan contohnya Adreno. Nah, kalau dia pakai Adreno, nah GPU-nya di situ ada dan Anda bisa main-main game cukup lancar kan di sana ya. Tapi ada problem di situ, yaitu problem pertama ternyata tidak bisa running untuk komputasi. Padahal kalau Anda pakai di PC, ada salah satu GPU itu yang bisa dipakai komputasi yaitu NVIDIA. Kita bisa menggunakan GPU. GPU itu kan untuk display ya. Karena untuk display, bentuknya kalau display itu kira-kira bentuknya kotak kan. Nah, kalau kotak berarti di situ ada dot pixelnya kan. Pixel ya. Jadi misalkan Anda tahu Full HD itu berapa? Ukurannya kira-kira? Kalau Full HD itu berapa? 190 kali 1080 misalkan. Itu artinya apa? Artinya apa? Apa Han? Han? Oh, panjang sama lebarnya. Yang panjang yang mana? Oh, terus yang 108 itu lebarnya ke bawah. Ke bawahnya ya. Dalam konteks di situ panjangnya sama ke bawahnya. Nah, itu bisa Anda pastikan bahwa itu bentuk kalau Anda belajar aljabar linear kan? Itu bentuk apa namanya? Kalau ada panjangnya 1092, kemudian lebarnya di situ 1080, berarti itu bentuk apa itu? Bentuk apa? Bentuk apa? Persegi panjang. Selain itu, bentuk apa itu? Matriks. Jadi di situ ada berapa dimensinya? Yaitu dimensinya adalah 192. Biasanya kan Anda punya matriks 2 kali 2 kan? Nah, sekarang kita punya matriks dimensinya adalah 1920 dikalikan 10. Matriks diolah di JPE itu di situ support kira-kira yang diolah. Padahal dalam Anda main game itu beberapa kita tahu kan itu di rate 30 FPS, ada yang sekarang 30 FPS itu lambat atau cepat kalau biasanya main kan di 120 kan per second berapa frame? 120 kan? Setiap second itu berarti ada berapa matrik? Berukuran misalkan Full HD 120 fps, berarti ada berapa metrik per secondnya yang dimunculkan kepada Anda? 120. Kalau frame rate-nya itu 90, berarti per second itu disajikan ke Anda itu berapa metrik? 90 per secondnya. Nah, karena apa? Dalam satu gambar itu ada satu matrik yang diwakili pakai ini loh, sesuai dengan tampilan yang ada di monitor yang Anda punya. Sekarang kalau monitornya Anda 2K, misalkan 2K itu berarti kira-kira belakangnya adalah 1900-an ya. Nah, itu atau hampir 2000-an. Nah, di konteks itu berarti di situ metriknya lebarnya segitu. Dalam perhitungan biasanya GPU itu kemudian dipakai untuk menghitung metrik. Tetapi sayangnya nih di beberapa device yang kecil seperti yang tadi saya ceritakan, yang menggunakan Mali, yang menggunakan Adreno dan seterusnya itu tidak bisa dioptimalkan untuk perhitungan. Padahal di situ kan ada matrik, sehingga kita bisa kemudian operasikan untuk yang matrik itu, terutama nanti ketika Anda bicara tentang pengolahan citra, bisa kita gunakan untuk membantu kita menghitung. Kan berarti cepat tuh, dia menampilkan matriknya cepat, nangkap matriknya cepat, mengolah matriknya juga pasti cepat kan? Nah, di kasus itu seharusnya GPU membantu CPU untuk melakukan operasi terkait dengan matrik. Tetapi di HP Anda yang GPU-nya ada, bahkan GPU-nya ada, itu ternyata tidak bisa dioptimalkan untuk itu. Maka di kasus itu kita sebenarnya bicara tentang apa yang device can do, apa device can not do. Walaupun di situ ada operasi matrik, tetapi kemudian kalau diminta untuk membantu CPU tidak cukup kuat. Apa? Sebenarnya bukan pada GPU-nya, tetapi lebih pada CPU-nya yang memang tidak support.
Itu contoh kasus beberapa nanti kita pakai. Kemudian di situ nanti juga akan ada masalah terkait dengan computability, artinya bisa dihitung atau tidak, kemudian sama complexity. Bisa dihitung, tetapi kemudian bagaimana kompleksitinya. Untuk sekarang ini sering dilupakan. Kemarin kan kita mungkin di diskrit 2 ya, Anda diajarkan tentang yang namanya O kecil sama yang ON kuadrat, misalkan contohnya ini big O ya. Kompleksitinya berarti itu adalah pangkat berapa kalau seperti itu? ON kuadrat itu berarti kompleksitinya berapa? Order berapa itu? Ayo. Untuk yang seperti ini, masa nggak tahu berapa lupa? Order? Du? Duga. Order 2. Jadi posisinya ini order 2. Masih ingat ya? Ini complexity order. Jadi kalau nanti Anda punya complexity seperti ini, berarti ini kompleksitinya kuadratik. Kalau ON berarti kompleksitinya order 1. Masih ingat ya? Di diskrit 2 diajar ya? Lupa Pak. Oke, jadi di situ apakah bisa dihitung? Yang pertama harus dipastikan. Yang kedua nanti apakah kompleksitinya sederhana atau enggak. Nah, biasanya kompleksiti ini nanti berpengaruh pada apa? Kalau computability nanti berpengaruh kepada device-nya, kalau complexity akan berpengaruh kepada device yang digunakan maksudnya. Computability itu apakah bisa dihitung apa enggak gitu. Kan kadang-kadang ada yang ketika Anda main game itu nge-lag atau hang gitu ya. Itu artinya compatibility-nya dia tidak bisa. Itu namanya nge-lag posisinya. Tapi kalau di kasus complexity itu terkait dengan apa? Waktu. Jadi kompleks itu terkait dengan waktu. Makanya kemudian di informatika, ketika nanti Anda mengerjakan misalkan machine learning, apakah bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan? Ya. Tetapi bagaimana kompleksitinya? Biasanya diukur pakai waktu. Waktunya berapa lama? Bisa ngebit yang lama, iya. Jadi harus dicek, device-nya sama. Ini materi statistik kemarin barangkali. Device-nya sama apa enggak? Kalau device-nya sama, kemudian dicek waktunya. Kalau waktu kemudian nanti lebih baik, ya kalau waktunya lebih baik dengan alat yang sama, berarti dia kasusnya kompleksitasnya lebih rendah. Bisa dikatakan seperti itu. Ini orang yang kemudian diabadikan sebagai nama dari sebuah mesin, nanti yang kita beri di setelah MIT itu terkait dengan Turing mesin. Adalah Alan Turing itu ya. Orangnya kayak gini, saya juga fotonya yang di bawah itu beda. Fotonya yang di bawah itu filmnya ya. Sudah pernah nonton yang filmnya ini, The Imitation Game. Itu yang kebetulan dia merankan, namanya susah itu, orang Inggris yang namanya susah. Kalau nggak salah Dr. Strange dia. Yang jadi, Anda nanti bisa nonton. Mati beda. Meninggalnya orang ini beda. Nanti hati-hati kalau jadi di Anda namanya diabadikan, hati-hati. Sudah ada gedung Dr. Prakoso. Kan Dr. Prakoso kan diabadikan di situ. Kalau nama Anda sudah diabadikan ke suatu gedung berarti hati-hati. Terus kemudian itu dia English mathematician ya, about Turing machine. Bahkan itu sebelum jauh-jauh hari sebelum komputer itu eksis. Turing mesin ini cirinya adalah mengimitasi gerakan seseorang, mengimitasi percakapan seseorang dan seterusnya. Ya, nanti Anda bisa lihat filmnya untuk mengetahui background-nya, dasarnya kenapa kok dia butuh mengimitasi sesuatu. Makanya di situ judul filmnya kalau nggak salah imitation game yang dipakai di situ. Anda nanti bisa search di situ. Pemerannya itu yang jadi Dr. Strange. Abstrak mesin kebetulan yang dipakai memang kebetulan ada Turing test kan pakai di situ. Barangkali Anda sudah pernah kenal ini. Kalau nanti tidak kenal ini biasanya dikenalkan di intelijen atau kecerdasan buatan, artificial kecerdasan buatan di kasus di Turing test itu. Barangkali sudah pernah dengar. Artificial intelligence ini kapan ya?
3 ya? Oh, 3. 4 ini, sekarang berarti. Nah, itu di sana juga dipelajari mestinya. Ini kemarin di apakah perlu dibahas di finite atau mata? Karena Turing mesin juga ada di kecerdasan buatan. Nah, ini kemudian terkait dengan komputasinya. Itu ada studi Turing mesin ya, kemudian di situ ada terkait dengan decidability, apakah bisa diputuskan atau tidak. Kemudian perkara halting problem. Halting itu apa, tahu nggak? Halting problem itu apa? Anda pernah mendapati mesin yang Anda pakai itu tidak bisa dimatikan? Pernah. Kejadiannya kapan? Maksudnya mesin Anda tidak bisa dipakai. Ketika Anda lakukan sedang coding atau sedang main game berat gitu. Terus kemudian tiba-tiba device Anda tidak bisa dimatikan. Pernah? Pernah nggak bisa dimatikan, turn off gitu, sampai baterainya habis gitu, harus tunggu gitu. Pernah? Biasanya kenapa? Tahu nggak? Itu jadi masih jadi urusan sampai sekarang kalau nggak salah problem itu masih ada. Jadi kita nggak bisa sama sekali neken off itu sampai biasanya kan dipencet lama tuh hard reset ya. Yang maksud saya hard halted ya. Jadi di situ ditekan powernya sampai cukup lama untuk mati. Bahkan kadang-kadang itu tidak bisa. Saya pernah mendapati yang tidak bisa itu ada nih. Permasalahan ini kenapa halting problem ini? Biasanya terjadi pada saat apa? Biasanya komputer melakukan apa? Biasanya dia melakukan komputasi yang kita tidak bisa hentikan. Kalau Anda biasanya di kelas itu infinite loop gitu ya, yang biasanya for tapi Anda lupa barangkali di situ untuk menghentikan karena max iterannya tidak Anda set, max iterasinya tidak Anda set. Sampai berapa itu? Nah, itu halting problem maksudnya. Jadi maksudnya halting problem di situ adalah terkait karena dia melakukan komputasi yang barangkali tidak bisa berhenti. Maksudnya itu. Kemudian ini 30 itu berarti World War One, belum sampai perang dunia II, dia sudah ada Turing mesin itu. Turing mesin itu dalam konteks abstraksi ya, bukannya ada, tapi dalam konteks abstraksi aja. Dia masih membayangkan saja. 40 itu finite automata sudah dipelajari. Nah, nanti ada Chomsky ini yang kemudian membuat namanya Chomsky hierarchy. Tapi untuk yang namanya saya singkat sebagai FOLA atau formal language. Makanya di mata kuliah kita kalau Anda perhatikan di referensi tadi namanya FAFOLA karena finite automata and formal language. Karena mau disingkat susah jadinya saya buat FAFOLA aja. Tapi bukan FUFU-FAFA. FAFOLA aja. Jadi beda ya posisinya. Chomsky hierarchy posisi. Kemudian Cook introduce NP hard di situ itu salah satu yang nanti Anda pelajari di NPA. Sedangkan untuk yang setelah ini modern komputer itu sudah ada. Terutama dimulai dengan compiler. Ini IBM yang punya. Di kasus 970 dan seterusnya. Itu detailnya OSK. Organisasi sistem komputer. Mestinya Anda sudah dapat itu terkait dengan historicalnya. Next language itu seperti ini. Kalau kita bicara language, dan ini nanti sering akan kita gunakan, kita ambil dari yang pertama dulu. Alfabet itu a set of symbol 01. Ini misalnya posisinya kita akan bekerja dengan makna, bukan makna arti sebenarnya word. Kalau word itu kata-kata ya. Nah, tapi kalau alfabet itu terdiri 01. Itu adalah representasinya. Jadi 01 ini maksudnya adalah representasi dari alfabet. Kalau kayak gitu, word itu adalah atau sentence gitu, karena sentence itu kumpulan dari kata-kata, maka sentence itu adalah of symbol. Anda perhatikan di situ pembatas koma, setelah pembatas koma ya. Setelah pembatas koma itu apa yang beda? Di antara koma itu apa bedanya? Itu kan ada 0,1, 0,1, 0,1, 1, dan seterusnya. Apa yang beda di situ? Yang beda apanya? Yang komanya itu loh. Yang dipisahkan oleh koma itu. Kenapa kok itu dikatakan sentence atau dikatakan word? Ayo, kenapa? Apanya yang beda?
Antara 0 dan 0 itu bedanya apa? Antara ini, yang 0 ada di sini, sama yang 00 ini apa bedanya? Apa bedanya? Anda sudah pernah diajarkan di sistem digital mestinya. Antara 0 dan 00 itu sama enggak? Dia merepresentasikan huruf angka yang sama enggak kalau di dalam kasus sistem digital? 0 dan 00 itu kalau di dalam desimal mempresentasikan huruf yang sama enggak? Yaitu angka kalau di desimal. Angka 0, tetapi itu merupakan alfabet yang sama enggak kalau di dalam nanti kita? Beda. Bedanya apa? Simbolnya yang 0 itu terdiri dari digit di situ. Tuh, sedangkan yang 00 dari berapa digit di sana? 2. Sekarang saya tanya, antara A dan AA itu beda enggak? A itu kalau huruf depannya A itu berarti dia mobil dari mana? Kalau sekarang kita bicara mobil. A itu huruf depannya A itu dari mana? Enggak tahu. Dari Banten. Kalau nanti Anda search. Atau Anda search boleh. Plat A itu dari mana? Dari Banten dan dari Banten dan sekitarnya. Ya betul ya, betul ya. Betul. Kalau AA dari mana? Oh, kalau ini anak Magelang tahu kan? Sukanya ke warung Magelang berarti pecel Magelang apalagi bosnya pasti tahu. Nah, itu bedanya. Cara gampangnya saya bilang kayak gitu ya. Berarti di situ 0 dengan 1 dan 00 itu merupakan alfabet yang sama atau beda? Beda. Itu mewakili alfabet yang. Jadi kalau dalam kasus 0,1 itu adalah himpunan alfabetnya saja. Tetapi kemudian ketika kita bicara sentence, berarti itu bicara terkait dengan alfabetnya itu sudah dibentuk oleh berapa digit. Alfabet itu adalah berapa digit dia tersusunnya. Contohnya, di situ 0 itu mewakili apa, 1 mewakili apa, berarti alfabet yang berbeda kan? Di satu belakang lagi bisa dibaca karena di sana ada alfabet yang sama di depannya. Gitu. Jadi itu adalah alfabet yang berbeda. Kasusnya nanti tersusun beberapa alfabet yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau language bagaimana? Language itu adalah set of sentence. Jadi posisinya di situ himpunan dari sentence itu adalah language. Kebetulan, mohon maaf nih, kebetulan yang ada di situ, Anda perhatikan di language-nya itu, panjangnya sama enggak? Semua alfabetnya yang di dalamnya itu sama enggak? Yang depan 3, yang belakangnya berapa? 4, belakangnya lagi? 4 lagi, itu kebetulan sama ya. Jadi di situ nanti ada set. Berarti kalau ada set, itu kira-kira kalau sama, set of language ya, kalau sama, nanti diapain? Kalau ada yang misalkan 00 dan 000, misalkan sentence yang pertama itu memuat, saya tulis di sini ya, sentence yang pertama itu memuat ini, 0 misalkan, ini sentence 1. Kemudian ada sentence 2 itu memuat 00. Berarti kalau kita bicara dengan language, posisinya, itu sentence 2 itu diapain? Ditulis salah satu apa dua-duanya ditulis? Salah satu ya. Jadi kalau sentence kan pergi ke kota, satunya saya pergi ke desa. Di situ ada 2 sentence yang jadi satu apa enggak? Tadi saya tulis ya, saya tulis di sini. Ini kan bicara tentang formal language. Saya katakan ini, saya pergi ke kampus gitu aja lah. Terus yang satunya saya pergi ke Solo. Misalkan language kita hanya terdiri dari 2 ini, maka terdiri dari berapa word? Language kita hanya terdiri dari 2 sentence ini, maka language itu terdiri dari berapa word? Berapa? Kita lihat, yang ini dicoret, yang ini dicoret, yang ini dicoret kan? Nah, berarti kita sekarang punya 5 word. Yang maksudnya di situ ya. Jadi language itu adalah kumpulan kata-kata, kalau yang sama ya sudah itu bukan language khususnya. Maksud saya yang sama itu direduksi, bukan language, itu direduksi. Saya pergi ke kampus di situ, kemudian yang satunya saya pergi ke Solo, berarti saya itu masuk ke language,
pergi masuk ke language, masuk ke language, kampus Solo itu masuk ke language. Sedangkan saya pergi ke-nya yang di bawah untuk yang ke Solo itu hilang. Cara gampangnya gitu. Kemudian aturannya terkait dengan yang berikutnya yaitu grammar. Kalau grammar itu adalah rule. Kalau di dalam bahasa Inggris I go, I went. Berarti di situ adalah subjek kemudian verb. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang sifatnya terbalik untuk mengatakan sifat. Misalkan gadis berbaju putih, maka nanti berbaju putih maksudnya. Enggak ada ya? Enggak ada, alhamdulillah. Berarti kan saya tidak sedang menyebut seseorang. Maka dalam bahasa Inggrisnya apa? Gadis berbaju putih itu kan sifat ya. Dia menggunakan keterangannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Ayo ditranslate aja di ChatGPT atau ditranslate. Apa? Apa? Bukan wearing loh ya. Gadis berbaju putih lah bahasanya. Atau apa? Apa coba bahasa Inggrisnya apa? Ayo udah lulus bahasa Inggris 2 loh. Katanya udah lulus. Apa? White apa? White set girl. Oke. Terus kalau oke, itu berarti kan posisinya terbalik. Itu grammar. Kalau di dalam bahasa Indonesia menggunakan biasanya yang Anda istilahnya diterangkan, menerangkan, atau kemudian yang kalau bahasa Inggris menggunakan MD, menerangkan, diterangkan gitu ya. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, itu adalah kasusnya grammar. Jadi supaya Anda tidak bingung dengan ini, yang ada di dalam, tidak bingung dengan kondisi ini, maka saya hanya menggunakan bahwa sebenarnya grammar itu adalah aturan terkait bagaimana menggunakan urutannya atau apapun. Contohnya di situ. Nanti Anda akan punya yang namanya ini kan istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam bahasa, kebetulan bahasa mesin itu adalah contohnya S itu A, kemudian A itu bisa aturannya gitu ya. A nanti ke O, B, maksudnya 0 maksudnya. Kemudian B ke B ke 0 F. Kemudian F itu sendiri ke empty, E-nya empty ya, ke. Jadi posisinya di situ adalah urutan yang dipakai. Jadi aturan yang dipakai untuk mendefinisikan bahasa. Itu grammar. Next. Ini tadi yang saya bilang di tahun ini, tahun sekitar ini, yang dimaksudkan komsi hierarki ini, itu adalah model yang dipakai. Jadi yang pertama itu ada regular DFA. Itu tugas pertama Anda nanti ya. Makanya di rancangan tugas yang sudah saya share, itu salah satunya terkait dengan ini. Nanti kita banyak bekerja terkait dengan regular expression. Regular expression. Ini belum saya, mohon maaf, belum saya share, tenang aja. Nanti kalau nge-share sekalian kuisnya sekalian. Kuisnya sama seperti biasanya. Ya, itu adalah partisipatif. Karena terkadang saya nggak bisa menanyakan satu persatu dari Anda. Saya kadang-kadang kenalnya hanya yang biasa diskusi ke ya, maksudnya sering ngobrol di kelas dan seterusnya, sehingga untuk menilai partisipatif itu perlu ada kuis dan sebagainya. Kemudian ada regular, itu berarti regular language ya. Kemudian ada context free language, ada context sensitive language, kemudian ada recursive enumerable. Di situ yang terakhir itu adalah Turing mesin yang dipakai. Jadi nanti itu yang kita pelajari dari yang tengah di depan itu, kemudian ada konteks free-nya, kemudian ada sensitif. Jadi pelajarannya dari sini ke sini. Perkuliahannya nanti akan urutannya seperti itu. Ada kebetulan yang di sini itu maksudnya adalah nanti ada penugasan terkait dengan DFA sama NVA ya. NFA, sorry. Sentra konsep di teori automata adalah, tadi itu adalah terkait dengan historicalnya. Konsepnya yang kita pakai adalah ini. An alphabet is finite, kemudian non-empty set of symbol. Jadi nanti Anda akan punya di situ alfabet itu adalah sebuah himpunan terbatas di situ. Jadi terhingga gitu ya. Kemudian non-empty set of symbol. Jadi ada isinya. Kalau tidak ada isinya, itu berarti bukan alfabet posisinya.
Binary contohnya itu isinya kita simbolkan sigmanya adalah sama dengan kalau binary itu berarti 1, kemudian all lowercase itu berarti A sampai Z. Terkadang ditulis begini, terkadang ditulis untuk yang khusus nomor 2 itu terkadang ditulis sigma adalah sama dengan, saya pelan-pelan ya, biar nggak keliru. Sigma adalah sama dengan A Z kecil, seperti ini. Terkadang ditulis seperti itu. Tetapi di dalam penulisan simbol ini sebenarnya agak sedikit keliru ya, yang di kasusnya yang penulisan yang seperti ini. Tetapi agak susah untuk ditulis benarnya. Makanya kemudian itu kita anggap sebagai kesalahan yang normal, biasa. Jadi kalau di dalam matematika, saya jarang menemukan untuk yang simbol yang saya tulis ini loh. Tetapi ternyata di finite state automata itu dipakai. Contohnya ini, alphanumerik. Jadi itu alphanumerik itu adalah gabungan dari yang pertama all lowercase letter, kemudian yang kedua di situ A sampai Z besar, berarti itu apa? Uppercase letter, berarti terus yang 0 sampai 9 itu apa? Itu disebut alphanumerik. Jadi 0 sampai 9 itu numeriknya. 0 sampai 9 itu kan desi terusnya. Nah, itu adalah alphanumerik. Berarti kalau kayak gitu tanda ini numerik bukan? Alphanumerik bukan? Anggota alphanumerik bukan. Terus kemudian ada yang ke berikutnya yaitu DNA molecular. Itu kasusnya untuk biologi. Ini hanya contoh saja. Karena biasanya sering dipakai untuk terutama Anda nanti yang bekerja di neural network. Itu biasanya kita nanti harus belajar terkait dengan DNA karena dia neural network, neuron. Berarti bagaimana cara bekerjanya neuron itu dipelajari di sana. String. Tadi alfabet ya. Kalau string itu finite sequence. Jadi kalau string itu, kalau Anda kan tahu ABC. Kalau string itu apa? A itu string bukan? String atau alfabet? A itu string atau alfabet? Alfabet. Dianggap string boleh enggak? Masuk? Enggak tahu. Oke. Itu huruf apa kata dalam bahasa Inggris? Itu huruf apa kata? Kata. Huruf bukan? Di dalam bahasa Inggris ya? Itu huruf atau kata? Ya huruf ya kata. Berarti kalau gitu A itu alfabet atau dua-duanya? Dua-duanya betul. Jadi nanti itu adalah a string or word infinite sequence, jadi berupa barisan simbol yang dipilih dari kumpulan alfa tadi loh. Oke, sekarang saya kasih contoh. Misalkan tadi saya punya ini, sigmanya adalah simbol dari ini. A, B, C misalkan. Oke, sekarang A itu bukan a finite sequence. Dia finite sequence enggak? Finite sequence loh. Berarti ini string. B string bukan? String. C string bukan? String ya. Terus kemudian A, B string bukan? String juga, kelihatan kan? Terus kemudian C, A string bukan? String. Paham ya? Maksudnya string ya? Oke, jadi kombinasi dari itu. Berarti kalau A, B, C, A, B, A, C, A gini, string bukan? String yang dari chosen sigma itu bukan? Ini merupakan string yang dari sini bukan? Asal sumbernya. Ya, karena di situ A ada di sana, B ada di sana, A ada di sana, C ada di sana, A ada di sana. Sekarang kalau saya punya ini merupakan string bukan? Kalau himpunan space-nya untuk finite-nya adalah sigma. Bukan. Paham ya? Jadi bisa dimengerti bahwa di situ finite sequence of symbol chosen from sigma. Jadi kalau tidak di sigma, dia bukan string. Kalau tidak ada di sigma, untuk sigma itu, dia bukan string. Oke, next. Ada yang perlu dikonfirmasi? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan string? Kalau tidak, terkait nanti untuk string itu dikatakan sebagai epsilon. Jadi kalau nanti sigma tadi apa? Sigma itu tadi untuk simbol alpha.
alfabet. Jadi nanti kalau Anda ketemu sama alfabet, berarti itu dikatakan sebagai himpunan dari alfabet itu berarti sigma. Berarti kalau misalkan sigmanya adalah sama dengan 0,1 yang merupakan merupakan anggota dari sigma 0 dan 1. Nah, kalau nanti Anda punya empty string itu adalah terdiri dari dikatakan sebagai epsilon. Jadi nanti kalau contoh panjang dari string adalah W, disimbolkan sebagai norm W. Ini norm ya. Jadi tanda kurung yang di situ ada tanda garis lurus itu adalah norm bacanya. Equal to number of non-epsilon character in the string. Ingat, the number of non-epsilon character in the string. Panjangnya berapa itu untuk string itu? Di situ sudah dijawab. Berarti kalau misalkan kita punya W itu adalah word atau W itu adalah string, maka di situ norm dari W atau length dari W adalah non-epsilon. Karakter itu jumlahnya banyaknya ada berapa? Non-epsilon itu berarti yang tidak merupakan epsilon di sana 0, 1, 0, 1 berarti itu ada 4, kemudian 0, 0 berarti tambah 2, 6. Next. Kalau ini panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Ya kita lihat dari definisinya. The number of non-epsilon character in the string. Di sini ada berapa? 2. Ini string kita abaikan, kita abaikan, kita abaikan, kita abaikan. Berarti ini kita coret, kita coret, kita coret, kita coret. Yang sekarang yang Anda hitung yang tidak dicoret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa panjangnya string itu? 6. Sudah paham di kelas? Oke, sudah paham, nanti kita cek. Next. Concatenation of two string X and Y. Berarti kalau di kasusnya yang pertama, concatenation itu adalah penggabungan. Jadi antara X dan Y itu digabungkan. Kalau sekarang X dan X yang di atas itu digabungkannya berarti gimana? Concatenate tahu, concatenate. Jadi dia digabung saja, ditaruh di belakangnya. Jadi kalau ada X, Y itu berarti ditaruh di belakangnya aja. Nah, nanti itu kita akan pakai di regular expression nanti. Concatenate itu banyak kita pakai. Power of alphabet. The set of all string dengan panjang K. Jadi, misalkan contohnya begini. Saya punya ABC. Ini dia. Misalkan saya punya sigma itu adalah sama dengan ABC. Gini. Maka ini kalau saya bilang sigma 2, isinya apa? Itu kan sigma K adalah the set of all string of length K. Oke? Berarti kalau kayak gitu, berarti saya bentuknya adalah set ya. Isinya di dalam set itu apa saja? Oke, jadi di situ maksudnya adalah AB, kemudian AC, kemudian BC. Terus, masa sudah? Jangan lupa CA sama AB, CA sama AC itu beda enggak? Beda kan? Berarti di situ CA juga string tersendiri. Terus habis itu CB beda sendiri. Terus habis itu, nah kayak gitu. Itu adalah semua set yang ada di situ. Jadi ini bukan AB, oke, ABC itu himpunannya, tetapi the set of all string the length K itu AB dan CA itu adalah merupakan string berbeda. Kalau AC sama AC sama, BC sama BC sama, tapi BC sama CB beda di kasus itu. Bisa dimengerti? Oke, sekarang bisa Pak? Besok masih bisa? Oke, contoh. Kenapa kok itu tadi kita bisa katakan beda? Saya kasihkan contoh sederhana. Ini bahasa yang bersama. Misalkan
alfabetnya terdiri hanya 0 sama 1. Berarti kalau gitu sigma 2-nya adalah sama dengan, sorry, ini harusnya adalah 0, 0, kemudian 0, 1, kemudian 1, 1, atau 1, 0 dulu boleh. 1, 0, beda kan? Kemudian 1, 1, terus ya? Sudah ya? Sudah. Anda lihat, ada 0, 1 sama 1, 0. Sesuatu yang beda kan? Nah, karena itu ngasih, maksudnya bukan bukan himpunan. Kecuali kalau himpunan yang atasnya itu misalkan ini saya tuliskan begini boleh. Ini merupakan bahasa yang alfabetnya sama enggak? Sama, alfabetnya sama. Alfabetnya sama. Tapi kemudian di situ yang beda adalah cara penulisannya saja. Dan ini biasanya nanti kemudian di short ke sini karena bentuknya set. Tetapi untuk yang berikut ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi ini tidak sama dengan. Maksudnya begitu. Nah, Anda nanti kemudian akan dikenalkan dengan sigma astrik. Sigma astrik itu adalah sigma astrik. Kalau tadi kita punya sigma K, sigma astrik itu adalah sigma 0. Berarti kalau ini sigma 0-nya apa? Kalau tadi ini kan saya punya sigmanya itu adalah 0,1, berarti di sini yang terdiri dari 0, panjangnya 0, itu apa? Adalah himpunan kosong. Iya kan? Digabung dengan yang ada di sini. Berarti himpunannya terdiri dari apa saja? 0 dan 1. Kemudian digabung dengan apa lagi? Yang terdiri dari himpunannya terdiri dari 2, yaitu 0, 0. Kemudian yang tadi 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Dan seterusnya. Itu merupakan sebagai power, tetapi menggunakan tanda astrik. Jadi kalau astrik itu seperti itu. Berikutnya untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga itu hampir mirip, disebut sebagai tanda plus saja. Itu hanya meniadakan depannya saja. Jadi bedanya antara yang tanda astrik yang ada di sini, tanda ini, kalau di plus itu tidak ada himpunan kosong. Jadi tidak ada himpunan kosongnya saja. Bedanya hanya di sini ya. Yang bedanya ada di sini. Yang saya kasih tanda lingkaran. Jadi bedanya antara sigma astrik dengan sigma plus itu adalah di sigma nolnya saja. Untuk sigma 0 itu berarti kalau tadi misalkan kita menggunakan sigmanya ini, berarti sigma 0 itu adalah himpunan kosong. Itu yang kita maksud dengan sigma 0. Tidak yang punya panjangnya 0. Next, itu power of alphabet. Ada pertanyaan dulu di sini. Jadi power itu ada 3. Yang pertama set of all length K itu nanti yang kita jadikan dasar. Sedangkan power itu yang dipakai sebagai simbol power itu adalah power untuk yang sigma astrik sama satunya lagi sigma plus. Sigma plus bedanya dia tidak menggunakan 0. Sedangkan sigma astrik dia menggunakan himpunan kosong. Next. Said to be language over alphabet sigma jika kemudian L itu adalah himpunan bagian dari sigma astrik. Jadi nanti kemudian karena di situ semua yang ada di power sigma astrik itu ada di L seharusnya. Boleh sama, merupakan himpunan yang sama boleh, tetapi boleh beda. Kok boleh beda, Pak? Ya karena di satu bahan itu ada mesti bagian dari sigma power itu yang tidak digunakan. Jadi ada bagian yang tidak digunakan. Bisa saja sama, bisa saja ada yang dari itu. Contohnya ini. Yuk nanti kita ini contoh-contoh ini sekaligus untuk sekedar konfirmasi dari teorinya itu ya. Bahwa LS dikatakan sebagai bahasa jika kemudian untuk alfabet sigma itu L itu adalah himpunan bagian dari sigma astrik. Ya kita ciptakan kayak gini.
Misalkan L adalah language dari all string consists of n, berarti consists of n zeros dan n one. Maksudnya di situ adalah consist itu terdiri dari contoh. Untuk yang pertama n-nya berarti untuk yang ke 0, n sama dengan 0, berarti 0-nya 0, satunya 0. Berarti kan nggak ada tuh. Makanya di situ ditulis epsilon. Ya kan? Kemudian untuk yang n sama dengan 1, untuk n sama dengan 1, berarti di situ 0-nya 1, satunya 1. Maka ditulis ini. Maka di sini. Paham ya? Terus kemudian untuk n sama dengan 2, itu berarti 0, 0-nya ada 2, satunya ada 2. Karena di situ consist of ini sama consist of ini. Oke? Bisa dipahami ya? Kemudian untuk yang n sama dengan 3, kalau Anda perhatikan di situ 0-nya ada 3, setelah itu satunya ada 3. Dan seterusnya. Oke, berarti itu adalah all string-nya. Sekarang pertanyaan saya. Di sini sigma power-nya apa? Sigma power-nya apa pada? Apa anggota sigma power yang tidak masuk L di situ? Ini tadi bahasanya apa toh? Sigmanya apa toh? Ini tadi sigmanya apa toh? 01 kan seluruhan alfabet itu kan terdiri dari 01 kan? Oke, berarti alfabetnya adalah 1 kan? Jadi bahasanya itu hanya on off saja. Oke, sekarang berarti sigma powernya apa saja? Yang pertama himpunan kosong, oke. 0, yang ketiga 1, yang kedua yang ketiga sorry 00, oke tadi. Terus kemudian 01. Sekarang saya dulu di situ. Ada nggak dari yang kita tulis ini bukan merupakan anggota dari L? 0 kan ada. Yang ini, yang saya kotai sekarang, itu kan tidak ada di sini kan? Ada enggak nanti? Di belakang-belakang nanti ada enggak? Ketemu enggak sama 0? Enggak ada. 1 juga ada enggak di sana? Tidak ada. 00 ada enggak? Dia langsung ketemunya 01 ini loh, yang saya kasih tanda segitiga ini. Dia langsung ketemu di situ. Oh, berarti memang ada bagian dari sigma asterik itu yang tidak masuk ke dalam language. Itu yang dimaksud dengan language. Jadi language itu adalah sebuah bisa dikatakan dia set juga tadi dari beberapa alfabet atau sentence yang kemudian dia merupakan himpunan bagian dari sigma power. Jadi tidak semua language itu memuat alfabet yang dipakai. Power set alfabet yang dipakai. Yang kedua, contoh. Nanti kalau Anda diminta untuk mendefinisikan sebuah language seperti ini, let the language or string with equal number of zeros and ones. Kira-kira apa? Isinya apa? Equal number of zero and one. Kalau ini tadi kan followed by, ya kan? Kalau sekarang ini equal. Jadi kalau di kasusnya contohnya yang di sini kan ada 01. Ini kan zero, number of zero. Jadi satu kan. Nah, kalau kedua itu kira 0 masuk. Sorry, saya tempat ini sudah. Oke. Kosongnya ke dua ini. 1-0. All of equal number of 0 and 1. 1-0 kita 0-1. Tapi
Oke, saya share lagi. Ya, terima kasih. Bagaimana cara menulis then? Kan cara menulis then kan tahap pertama kan, karena kalau nggak ada T-nya jadi hand ya. Terus habis itu tulis, nah setelah itu nulis setelah itu nulis keadaan berikutnya. Ini kan Anda tulis T kan di sini kan, Anda tambahi T di dalam huruf kosong itu, setelah itu tambahi H kan, jadinya di sini keadaan dari TH. Pak nggak disambung Pak? Oke, maksudnya T dan H. Terus berikutnya, action berikutnya adalah tulis E. Terus habis itu keadaannya adalah THE. Ah, udah pinter loh. Actionnya nulis ya, posisinya. Kemudian state-nya adalah awalnya kosong, yang kedua T, yang kedua TH, yang ketiga THE. Berikutnya adalah kalau misalkan saya buat kayak gini ini N, terus berikutnya state-nya THE. Selesai? Sudah selesai? Sudah. Ini adalah start-nya. Begitu adalah state-nya. Jadi yang nanti ini di presentasi sudah ada, nanti saya akan upload ke Anda. Ini yang disebut sebagai akhir, biasanya ada huruf seperti ini. Artinya dia berakhir dari tugasnya. Berikutnya, ini start, state, kemudian transition itu di belakangnya. Intermediate state itu TH itu. THE itu intermediate state bukan? Ya, final state-nya di belakang. Jadi intermediate itu tidak harus berada di tengah-tengah ya. Karena itu tengah-tengah, terus habis itu intermediate state. Yang sebelum akhir, itu semua adalah intermediate state. Jadi start state, kemudian T sendiri itu adalah intermediate, THE itu juga. Karena berada di tengah-tengah. Ada pertanyaan dulu terkait dengan ini, terkait dengan state ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Sudah ya, clear ya. Nanti kalau ada pertanyaan di sini, paham ya? Paham Pak? Sekarang Anda perhatikan di kasus ini cara regular expression itu menulis untuk kalau misalkan unique style to capture city names. Jadi bagaimana caranya kita mau melakukan, ini unik ya, untuk melakukan unique capture untuk city name. Bagaimana kita nanti menulis sebuah city name tapi menggunakan regular expression. Anda perhatikan di kasusnya Palo, itu diawali dengan huruf apa? P, berarti dia antara A sampai Z. P itu di antara A sampai Z terdiri dari satu huruf saja. Berarti di situ P itu boleh menggunakan A sampai Z di depannya di situ yang ada. Itu start with letter karena Pak P, Palo. Kemudian diikuti oleh alo, diikuti kan P, alo kan, maka di situ A sampai Z dikasih asterisk, a string of other letter, possibly empty, jadi boleh empty. Berarti kalau kayak gitu, saya tulis P, boleh enggak? P saja, enggak pakai palo. Terus dari string yang itu Anda baca keterangannya ya. Kalau saya tulis begini, saya tulis PAD, boleh enggak? Unique style to city such as Palo Alto CA. PAD boleh enggak berarti? Kalau dari keterangannya itu loh. Jadi yang tanda astrik di sini itu adalah possibly. Boleh ada, boleh tidak. Jadi boleh ada, boleh tidak. Sekarang yang tanda kurung ini, tanda kurung yang ada di sini ini kan possibly kan? Berarti ini boleh kosong ya. Yang ini boleh kosong ya. Terus yang di belakang ini pasti ada seperti.
Jadi spasi yang ini mengatakan dia spasi saja. Spasi. Jadi spasi maksudnya. Sama AD. Berarti kalau kayak gitu, misalkan saya tulis begini. PCA untuk kodenya Palo Alto CA. Boleh enggak? Boleh. Regular expression-nya seperti itu maksudnya. Jadi nanti saya akan menggunakan PCA itu akan ketemu Palo Alto CA. Terus yang kedua apa kira-kira? Misalkan ada lain misalkan Philadelphia CA, tapi di belakangnya CA. Paham maksudnya ini? Cara penulisnya maksudnya paham? Kita ulangi ya, kita ulangi. Jadi yang ada di sini itu menggambarkan, jadi kita tadi punya P, A, L, O. Ini diwakili oleh, P-nya dulu. P-nya diwakili oleh AZ ini. Cara penulisannya. Bisa? Paham ya? Kemudian alo, ada 3 kan? Di sini merupakan beberapa sekaligus, itu adalah diwakili oleh ini. A sampai Z dengan asterik di situ. Bisa dimengerti? Oke, kemudian alto itu tidak harus ada. Jadi di situ ada tanda kurung, sampai kurung ada tanda asterik kan? Dituliskan other space delimited word part of city name. Tapi ada tanda ini. Ada tanda ini. Artinya apa? Artinya dia boleh ada, boleh tidak. Berarti alto itu boleh ada, boleh tidak. Kalau dia ada, terdiri dari apa? Pertama, space dulu dari Palo. Space-nya kan ini. Space yang ada di sini itu, yang ada di sini ya, antara O dan itu adalah diwakili oleh tanda kurung siku kotak. Bisa? Terus kemudian AZ-nya itu AZ besar itu mewakili alto yang ada di sini. Berikutnya AZ yang ada di sini itu adalah LTO-nya. LTO-nya itu adalah A sampai Z di situ. Asterik sama tak seperti tadi. Berarti paling singkat untuk menuliskan Palo Alto CA, berarti paling singkat apa? PCA. Nomor 2 yang tersingkat adalah kalau misalkan ada diwajibkan untuk menulis huruf kedua adalah P A C A. Kenapa? Di situ asterik sampai A sampai Z kecilnya itu adalah tandanya ada tanda asterik di sana. Jadi bentuknya opsional. Sekarang coba Anda buat regular expression untuk plat mobil di Indonesia. Contoh terbanyak ya, terbanyak AD, misalkan terbanyak. Ini contoh plat mobil atau plat nomor aja. 9872 DA. Misalkan ini plat nomor dari mana? Dari Solo. Oke, silakan. Coba buat itu. Pertanyaan saya gini. Ini hadirnya minimal berapa? 1. Boleh. Tapi tidak hadir semua boleh enggak? Nah, sudah Anda tahu ketemu jawaban kan? Terdiri itu untuk yang huruf yang ini yang pertama nih. Itu harus huruf apa bukan? Kapital enggak? Kapital, oke. Udah ya, ini sudah tahu jawabannya. Boleh terdiri dari 1, boleh 2. Jadi boleh 1, boleh 2. Ada yang 3 enggak? Di Indonesia loh. Tidak ada, oke. Udah ya, udah tahu sekarang. Berikutnya. Ini kita udah satu-satu nih. AD berarti Anda tahu kan simbolnya. Yang ini terdiri dari angka. Minimal berapa? Minimal 1. Contohnya. Kita kan ada plat nomor RI1. Ya betul kan? Ada 1, ada kan? Nah, berarti kalau kayak gitu, di sini berarti boleh 1. Yang mandatori berapa? Yang wajib hadir 1 boleh ya, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Berarti yang mandatori berapa? 1. Oke, paham ya? Maksimal berapa hurufnya? Angkanya 4. Oke, sip. Sudah paham nih. Minimal 1, maksimal 4. Sekarang
belakangnya itu wajib hadir enggak? Kenapa? Kalau custom, kalau bukan, maksudnya yang resmi. Yang resmi wajib hadir enggak? Enggak. RI Sakti kan enggak hadir di belakangnya. Enggak harus custom. RI 1 itu bukan custom. RI 1 itu resmi di kepolisian enggak? Dia melanggar lalu lintas, dia ditilang enggak? Enggak lah. Berarti kalau melanggar itu sopirnya. Kalau tidak melanggar berarti di situ ada presidennya. Udah, terus begitu kalau belakangnya berarti wajib hadir enggak yang DA tadi? Tidak. Jumlahnya berapa? Bebas kan? Ada. Sekarang coba kalau misalkan ADA gini ada enggak? Ada. Sekarang saya tanya lagi. Kalau ADA AA gini ada enggak? Sekarang ada loh yang kayak gitu. Nah, sekarang coba Anda buat sekarang regular expression-nya untuk kasus plat nomor ini. Bagaimana? Yuk, ada yang bisa? Ya, Mas. Ada yang bisa? Saya tekan sekarang. Saya tuliskan di sini. Ada tanda asterisk? Ada tanda asterisknya enggak? Ada tanda asterisknya enggak? Enggak ada. Terus berikutnya apa kalau kayak gitu? AZ juga tah? Nah, ini ada tanda asterisknya enggak? Oke, good. Terus habis itu berikutnya berarti 0 sampai 9. Ada tanda asterisknya enggak? Ada tanda asterisknya enggak? Enggak ada. Terus habis itu asterisk 0 sampai 9 ada? Ada asterisk? Ada. Oke, bagus. Berikutnya terakhir. Terakhir adalah A sampai Z, oke. Asterisk. Gini dok. Biar maksimal? Enggak, itu kan 4 itu kan tadi 1, 2, 3 toh. Sebenarnya ada kondisinya gini. Biasanya tanda ini tadi kita leng tadi pakai apa? Leng tadi pakai apa, Mas? Tadi lo yang sigma terus tadi kan ada asterisk toh. Tadi masih ingat nggak? Sigma asterisk tadi gini toh. Terus habis itu ada sigma plus. Sebelum ini tadi apa? Sigma? Sigma. Tadi ini apa? K itu apa? Berarti kalau kasus ini mau dibatasi berarti di sini 3. Tapi boleh definisinya kan alfabetnya terdiri 0 3 kali. Nah, tadi kalau yang apa yang kita punya tadi kan apa namanya? Ada asterisk ya. Ada asterisknya ya. Tiganya itu. Yang ini loh. Sigma 3 itu berarti kan terdiri dari 3 huruf. Yang kita maksud 3 itu seperti ini. Tetapi ada kondisi bahwa di situ 3 itu tidak wajib hadir. Jadi ada batasan yang dia pakai. Kemudian kalau di kasus plat nomor itu sebenarnya bukan kok 4 itu kemudian nggak bisa bertambah 5. Mungkin bertambah nggak sih? Yang dilakukan kepolisian sekarang belum ada. Ditambah 5 itu enggak ada. Jadi di situ hanya 1, 2, 3 digit posisinya. 1 itu yang wajib hadir, yang sisanya itu tidak wajib hadir. Tergantung belinya maksudnya. Makanya kalau di batasan yang ini tadi, yang kita dapat, nanti akan detailnya akan kita sampaikan ya, pada saat regular expression ya, pada pertemuan berikutnya. Tapi untuk kasus yang kalau Anda kita hanya tahu yang seperti ini, itu Anda cukup menuliskan asterisk saja. Tapi pertanyaannya bagus. Jadi nanti pas regular expression, ini akan didefinisikan bahwa jumlahnya itu maksimal 2. Tapi di kasus kita sementara itu kita pakai karena
digit kedua, 3, 4 itu adalah non mandatory, tidak wajib hadir, maka dia dikasih asterisk di sana. Jadi boleh empty, maksudnya kalau asterisk itu kan tadi kan kalau asterisk itu adalah boleh empty kan, boleh empty, boleh 1, boleh 2, boleh 3 kan. Gitu. Tapi nanti batasnya adalah 3 sebenarnya, 3 digit setelah. Tapi sementara tidak kita kerjakan seperti itu, Mas. Sama juga dengan AZ. AZ itu kan AZ sama dengan Z di belakangnya itu 1 digit, boleh empty enggak? Yang tadi AD1, AD2, B1, B2 itu kan berarti boleh kan di belakangnya. Oh, berarti di kasusnya adalah AZ-nya di situ kita menggunakan asterisk. Berapapun jumlah AZ-nya. Karena kombinasinya kan boleh tidak, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tadi kan boleh seperti itu. Jadi sementara tidak ada pembatasan ya. Nanti tak kasih tahu cara pembatasannya setelah regular expression. Pertanyaan lain? Jadi sudah tahu ya. Jadi kalau nanti ada kuis pertama terkait dengan review secara keseluruhan apa yang nanti kita kerjakan, itu kira-kira terkait dengan pertanyaan plat nomor. Next, untuk berikutnya. Untuk berikutnya adalah terkait dengan formal proof. Ini kita pelajari di matematika diskrit. Conclusion statement, tetapi di situ nanti sifatnya, kalau kemarin kita induksi, sekarang kita pakai deduksi. Jadi kalau kemarin kan ada proof yang sifatnya induksi matematik ya. Makanya dipelajarinya di matematika diskrit. Karena sifatnya dari 1, kemudian K, kemudian K plus 1 kan. Ada base, ada proof berdasarkan base yang kita punya. Nah ini contohnya, misalkan kita punya conclusion statement seperti yang kita punya, maka nanti kita akan menggunakan direct implikasi dari itu. Yang given itu yang sebelah kiri, conclusion yang sebelah kanan. Jadi nanti kalau kita punya Y lebih besar sama dengan 4, maka kemudian 2 pangkat Y lebih besar sama dengan Y kuadrat. Cara pembuktiannya ini nanti sedikit menggunakan kalkulus ya. Anda tahu cara pembuktiannya kan? Yang ini loh. Berarti kalau kayak gitu, kalau kita punya Y besar sama dengan 4, maka nanti FY atau FX boleh, FY ya berarti, FY adalah sama dengan, ini FY adalah sama dengan 2Y dikurangi Y kuadrat. Kalau Anda mau membuktikan ya, menggunakan kalkulus ya. Boleh menggunakan kalkulus. Ini dikatakan dia nanti lebih besar sama dengan 0. Yang kita mau kan FY itu adalah lebih besar sama dengan 0. Maunya kan gini kan? Maunya. Bagaimana cara membuktikan kalau kita mau menggunakan tekniknya kalkulus FY lebih besar sama dengan 0? Diajari di kalkulus 1. Maka fungsinya harus naik. Untuk Y lebih besar sama dengan 4. Fungsinya fungsi naik. Berarti di situ F aksennya untuk Y itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah ini nanti berarti Anda turun dulu, kemudian nanti dicek di Y sama dengan 4. Anda turunkan dulu, bukan lebih besar sama dengan ya, tapi lebih besar. Kalau sama dengan apa? Masih ingat, kalau sama dengan itu, kalau lebih besar berarti dia naik, kalau kemudian F aksen Y kurang dari 0 berarti dia ini naik, ini turun. Terus kemudian kalau FY sama dengan 0 berarti dia stabil. Sama aja. Karena 0 kan F aksennya. F aksen 0 itu berarti tidak ada perubahan kan? Tidak ada perubahan. Makanya di situ disebut sebagai saddle point. Itu kalau di kasusnya kalau mau membuktikan secara kalkulus. Tetapi di sini yang kita mau buktikan adalah deductive proof. Misalkan ada klaim seperti ini. Ini klaim 1 ya. Jika Y sama dengan 4, maka kemudian 2Y lebih besar sama dengan Y kuadrat. Proof itu kita akan klaim ini, given assuming claim true posisinya. X lebih besar Y kuadrat. Maka deduktif itu kita
modelnya. Misalnya X itu adalah kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat D kuadrat. Jadi kita akan menggunakan sebelah kanan. Maka kemudian yang kedua adalah A lebih besar 1, B lebih besar 1, C lebih besar 1, D lebih besar 1. Tapi itu given ya, diberikan. Jadi A-nya pokoknya harus lebih besar sama dengan 1 dan seterusnya. Maka kemudian akibatnya dari yang pertama itu berarti kita punya A kuadrat lebih besar 1, B kuadrat lebih besar 1, C kuadrat juga lebih besar 1, D kuadrat juga lebih besar 1. Coba nanti kalau nggak percaya Anda buktikan aja. Kalau A lebih besar 1, lebih besar sama dengan 1 itu apakah A kuadrat lebih besar sama dengan 1? Ya, bisa dibuktikan lah. Minimal sama. Maka kalau Anda jumlahkan, jadi step 3 ini sebenarnya ada penjumlahan begini. Berarti kalau gitu A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat itu kan lebih besar sama dengan 1 plus 1 plus 1 plus 1 kan? Makanya di situ X adalah besar sama dengan 4. Jadi itu base-nya adalah contoh. Maka kita nanti bisa membuktikan baik 4 itu dan klaim 1 itu maksudnya yang ini. Maka nanti kita bisa buktikan bahwa 2X itu lebih besar daripada X kuadrat. Lebih besar dari dan sama dengan. Kita menggunakan yang sebelah kanan kita pakai, kemudian yang di bawah kita pakai. Terus next, itu deduktif ya, implies atau kemudian forced by. Jadi menggunakan, nanti akan dibedakan antara yang menggunakan seperti ini implies, sedangkan yang seperti ini nanti akan dipakai untuk ada tanda seperti ini, dipakai untuk if only if. Nah, di dalam teorinya nanti, di unit state automata dan formal language, Anda nanti akan dikenalkan dengan teorema, lemma, dan corollary. Corollary. Jangan terbalik. Saya sering terbalik. Seperti rel dan ler. Ini bukan kolor, tapi korol. Jadi bukan kolor ya, tapi korol. Jadi nanti gitu aja. Supaya menghafal Anda bahwa yang paling tinggi itu adalah di situ major result as a theorema, kemudian intermediate result itu sebagai lemma, kemudian result follows already itu disebut corollary. Bentuknya tri semacam ini, itu untuk teorema itu berarti nah. Teorema itu yang mana? Kalau ada tri yang ini, teorema yang paling atas atau yang nomor 2 atau yang nomor 3. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Levelnya di sini, di sini. Teorema yang mana? Itu sudah di the height of a binary tree. Yang satu itu ada, jadi yang paling kuat adalah bawahnya itu, kemudian yang di bawah itu corollary. Jadi dia akan lemma atau menggunakan kalau Anda
untuk langkah berikutnya itu ya, itu di kasusnya disebut sebagai finite automata. Tadi juga kita sudah contohkan cara menulis then. Berikutnya ada alphabet, string, word, sentence, language. Sama membership problem, deduktif, induksi, ini sudah saya lewatkan saja, maka nanti ada beberapa contoh yang kita akan jadikan sebagai quiz. Quiz itu untuk latihan ya, jadi nanti Anda partisipatifnya saya nilai dari situ. Karena nilainya 20, nanti setelah saya upload, base-nya adalah presentasi ini, dan ada beberapa yang Anda baca di buku di Capture One, di beberapa buku terkait dengan Introduction to Finite State and Formal Language. Baru introduction, jadi ya latihannya di situ. Ada pertanyaan sampai bagian ini? Nanti saya upload di apa namanya, termasuk juga videonya ya, termasuk videonya. Kalau misalkan nanti kita sudah apa, kita konversi, nanti akan saya share kepada Anda. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti kalau ada kuisnya sudah saya upload dan materialnya sudah saya upload, nanti saya